Masa pensiun seringkali dianggap sebagai babak baru dalam kehidupan di mana kita bisa menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Tapi tidak sedikit juga orang yang merasa cemas menghadapi masa pensiun karena khawatir soal keuangan, kesehatan, atau soal kehilangan rutinitas. Persiapan yang matang sangat penting supaya masa pensiun bisa dijalani dengan tenang, bahagia, dan tetap produktif. Berikut adalah 10 tips persiapan pensiun yang bisa teman-teman terapkan agar masa tua jadi lebih nyaman dan penuh makna. Yang pertama adalah mulai menabung dan berinvestasi sejak dini. Menabung dan berinvestasi adalah fondasi utama untuk persiapan pensiun yang kuat. Sebaiknya mulai sisihkan sebagian penghasilan sejak masih muda, meskipun jumlahnya kecil. Semakin cepat kita mulai menabung, semakin besar juga dana yang bisa kita kumpulkan berkat efek bunga berbunga atau pertumbuhan investasi. Selain menabung, teman-teman juga bisa mempertimbangkan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Jangan lupa untuk selalu belajar dan mencari informasi agar investasi yang dipilih benar-benar aman dan menguntungkan. Dengan menabung dan berinvestasi secara konsisten, teman-teman akan punya cadangan dana yang cukup saat pensiun tiba. Ini akan sangat membantu untuk menjaga gaya hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menghadapi berbagai risiko keuangan di masa tua. Tips yang kedua adalah bangun sumber penghasilan pasif atau penghasilan tambahan. Selain mengandalkan dana pensiun, teman-teman bisa mulai membangun sumber penghasilan pasif seperti menyewakan properti, berinvestasi di saham dividen, atau menjalankan bisnis kecil-kecilan. Penghasilan pasif ini bisa menjadi tambahan yang sangat berarti di masa pensiun. Ya, membangun penghasilan tambahan memang butuh waktu dan usaha, tapi hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang. Teman-teman bisa mulai dari hal kecil, lalu kembangkan seiring waktu sesuai kemampuan dan minat. Dengan adanya penghasilan pasif, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir kalau dana pensiun utamanya sudah mulai menipis. Ini juga akan memberikan fleksibilitas dan kebebasan finansial yang lebih besar di masa tua. Tips yang ketiga adalah hitung kebutuhan dana pensiun secara realistis. Sebelum pensiun beneran, penting sekali untuk menghitung kira-kira berapa dana yang dibutuhkan agar teman-teman bisa menghabiskan masa tua dengan nyaman. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran bulanan yang kemungkinan tetap ada setelah pensiun, seperti biaya makan, listrik, air, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk memperhitungkan inflasi, karena harga-harga kan biasanya naik ya setiap tahunnya. Teman-teman juga perlu mempertimbangkan pengeluaran tambahan, kalau misalnya ada target mau liburan kemana, ada punya hobi tertentu, atau ingin tetap membantu keluarga. Dengan perhitungan yang matang, teman-teman bisa menentukan target dana pensiun yang harus dicapai. Kalau sudah tahu targetnya, teman-teman bisa menyusun strategi menabung dan investasi yang lebih terarah. Ini juga membantu supaya tidak kaget dengan perubahan gaya hidup saat pensiun nanti, dan bisa tetap menikmati masa tua tanpa beban finansial yang berlebihan. Tips yang keempat adalah lunasi utang sebelum pensiun. Hutang ini akan menjadi beban besar kalau sudah pensiun, apalagi kalau penghasilannya sudah tidak tetap atau bahkan tidak ada, karena ingat kan kalau pensiun biasanya sudah tidak bekerja ya. Teman-teman sebaiknya mulai merencanakan pelunasan utang, terutama utang konsumtif seperti kartu kredit, cicilan kendaraan, atau pinjaman tanpa agunan. Coba didaftar dulu semua utang yang dimiliki, lalu prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi lebih dahulu. Kalau memungkinkan, gunakan bonus, THR, atau dana tambahan lain untuk mempercepat pelunasan. Dengan begitu, teman-teman bisa masuk masa pensiun dengan kondisi keuangan yang lebih sehat. Bebas hutang akan membuat cash flow di masa pensiun juga jadi lebih lega. Teman-teman bisa fokus menggunakan dana pensiun untuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, atau aktivitas yang menyenangkan tanpa harus pusing memikirkan cicilan setiap bulannya. Tips yang kelima, siapkan dana darurat yang cukup. Dana darurat sangat penting, baik saat masih produktif maupun setelah pensiun. Sebaiknya siapkan dana darurat minimal 6-12 kali pengeluaran bulanan. Dana ini bisa digunakan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti sakit, perbaikan rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tempatkan dana darurat di instrumen yang mudah dicairkan seperti tabungan atau emas. Jangan tergoda untuk menggunakan dana darurat untuk kebutuhan konsumtif karena fungsinya sebagai penjaga keuangan saat terjadi hal yang tidak terduga. Dengan dana darurat yang cukup, teman-teman akan merasa lebih tenang dan tidak perlu panik kalau tiba-tiba ada pengeluaran besar di masa pensiun. Ini juga membantu supaya dana pensiun utama tetap utuh dan bisa digunakan sesuai rencana. Tips yang
yang keenam adalah rencanakan aktivitas dan hobi di masa pensiun. Masa pensiun bukan berarti berhenti berkarya atau hanya diam aja di rumah. Teman-teman justru memiliki kebebasan loh. Jadinya bisa merencanakan aktivitas atau hobi yang ingin dijalani. Misalnya aja apa mau traveling, atau ingin berkebun, mau menulis, atau bergabung dengan komunitas sosial. Aktivitas yang bermakna akan membuat masa pensiun terasa lebih menyenangkan dan juga produktif. Kalau kita lihat dari sisi positif ya, masa pensiun itu adalah waktu di mana teman-teman jadi bisa mencoba hal-hal baru yang selama ini belum sempat dilakukan karena kesibukan kerja. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mengejar impian atau passion yang tertunda. Selain itu, menjalani berbagai aktivitas juga baik untuk kesehatan mental dan fisik. Karena meskipun sudah berusia lanjut, teman-teman akan tetap merasa bersemangat dan juga terhindar dari rasa bosan atau kesepian di masa tua. Tips nomor 7 adalah pilih asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang tepat. Kesehatan adalah salah satu aspek yang paling rentan di masa pensiun. Biaya berobat dan perawatan kesehatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Sebaiknya teman-teman memiliki asuransi kesehatan yang memadai sejak masih aktif bekerja, karena biasanya preminya lebih murah dan manfaatnya juga lebih besar. Selain asuransi kesehatan, pertimbangkan juga asuransi jiwa untuk melindungi keluarga dari risiko kehilangan penghasilan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial teman-teman, serta pastikan manfaatnya benar-benar bisa diandalkan. Dengan perlindungan asuransi yang tepat, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir kalau menghadapi biaya kesehatan yang besar di masa pensiun. Ini juga bisa membantu menjaga kestabilan keuangan keluarga dan memberikan ketenangan pikiran. Tips yang ke-8 adalah evaluasi dan sesuaikan rencana keuangan secara berkala. Rencana keuangan untuk pensiun sebaiknya dievaluasi secara rutin, minimal banget 1 tahun sekali. Teman-teman perlu menyesuaikan rencana kalau ada perubahan situasi, misalnya kenaikan biaya hidup, perubahan gaya hidup, atau kondisi kesehatan. Jangan ragu untuk mengubah strategi investasi, menambah tabungan, atau mencari sumber penghasilan tambahan kalau diperlukan. Konsultasikan juga dengan perencana keuangan profesional agar rencana pensiun tetap relevan dan sesuai kebutuhan. Evaluasi berkala membantu teman-teman tetap berada di jalur yang benar menuju pensiun yang sejahtera. Ini juga mencegah terjadi kekurangan dana atau masalah keuangan yang tidak diinginkan di masa depan. Tips yang ke-9 adalah menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Menjaga kesehatan tidak bisa ditunda sampai pensiun tiba. Sebaiknya teman-teman mulai menerapkan pola hidup sehat sejak sekarang, misalnya dengan rutin berolahraga, makan makanan bergizi, cukup tidur, dan mengelola stres. Kesehatan mental juga tidak kalah penting loh. Teman-teman bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, menjaga hubungan sosial, dan selalu berpikir positif. Kalau merasa cemas atau tertekan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, teman-teman insya Allah bisa menikmati masa pensiun dengan lebih optimal. Kesehatan yang baik juga bisa membantu mengurangi biaya pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Dan tips yang ke-10 adalah menjaga hubungan sosial dan keluarga. Masa pensiun adalah waktu yang tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Jangan biarkan diri terisolasi, karena dukungan sosial itu sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Teman-teman bisa merencanakan kegiatan bersama keluarga, reuni dengan teman lama, atau bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat. Interaksi sosial yang positif bisa membantu masa pensiun terasa lebih bermakna. Selain itu, menjaga hubungan baik juga bisa menjadi sumber dukungan emosional saat menghadapi tantangan di masa tua. Teman-teman akan merasa lebih dihargai, dicintai, dan tidak sendirian dalam menjalani hari-hari pensiun. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!